Bapa di surga, kami tak henti mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan pada kami semua, terutama pada orang tua kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan tetap memberikan sukacita, semangat, dan kami boleh bekerja, beraktivitas seperti biasa. Semua yang kami jalankan protokol kesehatan adalah hikmat dari Tuhan. Tuhan pula yang mengajarkan kami untuk menerapkannya di kemudian hari, menghadapi virus Omikron. Kami yakin dan percaya bahwa virus apapun yang datang, kalau Tuhan beserta kami dan mengajarkan kami dengan hikmat, ajar kami juga untuk mendengarkan suara Tuhan melalui setiap webinar, melalui setiap pertemuan yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami yang berbicara, berkati kami yang mendengarkan, berkati teman-teman yang akan masuk ke ruang Zoom ini. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Nande Turang Rasenina, kita bersyukur sekali pada malam hari ini kita berada dalam kondisi zona aman PPKM 1. Kalau di peta dunia itu kita termasuk zona hijau untuk masalah pandemi, khusus untuk Indonesia. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, itu masih lebih tertinggal dari kita dalam soal COVID-19. Tertinggal dalam artian bukan soal kehebatan kita, tapi memang resistensi terhadap vaksin itu masih juga terjadi di beberapa, termasuk negara-negara Eropa, termasuk negara-negara Amerika. Mereka juga menolak vaksin. Kalau kita lihat bahwa akhir-akhir ini ada berita lagi tentang virus COVID-19 varian Omikron. Setelah yang terakhir varian Delta, kelihatannya dunia agak terguncang sedikit karena varian Omikron ini, karena memang dikatakan bahwa virusnya lebih galak, vaksin tidak berdaya, obatnya tetap belum ada, dan angka kesakitannya cukup tinggi, serta angka kematiannya cukup signifikan seperti Delta. Namun, malam hari ini kita bahas bahwa segala apa yang kita terima berita dari luar itu sifatnya hanya dugaan. Apa nanti yang sebenarnya, kita akan masuk ke dalam webinar kita, yaitu tentang varian Omikron dari COVID-19. Ya, jadi baik, kita akan mulai dengan pembahasan tentang varian Omikron ini. Walaupun nanti slide-nya sedikit agak ilmiah, tapi yang penting adalah garis bawah dari hal-hal penting nanti akan saya ungkapkan dalam bahasa yang dimengerti oleh awam. Bapak Nande Turang Rasenina, jadi kasus Omikron pertama itu awalnya dari Afrika, November 2021, bulan lalu. Kenapa kok ada varian-varian baru selalu? Karena kemampuan virus ini mengubah diri. Dari alfa, beta, delta, dia berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan virus lain dari manusia, dan membentuk varian yang baru. Itulah keunikan dan kepiawaian dari virus COVID-19 yang tidak dimiliki oleh bakteri atau organisme lain. Sehingga kami dari pihak medis agak kesulitan dalam mengejarnya. Obat varian alfa, beta, gamma, delta belum ada, selalu muncul varian baru. Jadi inilah yang merupakan tantangan bagi tenaga kesehatan. Varian ini meningkat tajam di Afrika Selatan dan disebutkan oleh WHO Omikron. Kenapa Omikron? Karena memang sudah disepakati akan menggunakan huruf-huruf Yunani, ya, beta, alfa, delta, upsilon. Kenapa belum berakhir? Saya pikir karena kalau kami bercandanya begini, maunya dibilang aja varian omega, karena omega itu adalah abjad terakhir dari Yunani. Ternyata belum omega yang keluar, malah Omikron. Ya, jadi tanggal 28 November WHO mengatakan bahwa kasus-kasus yang dari Afrika ini adalah kasus yang cukup menjadi perhatian.
yang diteliti bahwa di Afrika bikin ulah. Di Afrika itu bikin angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi. Di Afrika ya. Nah, dinamakanlah varian ini namanya varian Omikron dengan nomenklatur B11529. Ya, dengan termasuk dia varian of concern, artinya varian-varian ini sudah menyebabkan kesakitan dan kematian. Kalau dia belum, itu namanya varian of interest atau varian under monitoring. Bentar dulu ya. Kalau bisa kita mute dulu semua supaya tidak bocor dan tidak mengganggu pendengaran teman-teman yang lain. Saya mute dulu ya semua ya. Atau bisa dibantu siapa? Bapak Keyo bisa bantu? Ya, kalau kita lihat varian Omikron ini, dari mana kita tahu bahwa dia varian Omikron? Sebenarnya PCR yang kita lakukan dengan swab tenggorok itu mendeteksi semua varian. Ya, jadi DNA dasarnya misalnya begini. Kalau seseorang mendeteksi manusia, ada kepala, ada 2 lengan, ada 2 kaki, ya manusialah dia. Ya, ada telinga kiri kanan, terus ada hidung. Ah, ini manusia ini, gitu ya. Bisa di scan itu sebagai manusia. Tetapi manusia marga apa? Manusia ras apa? Chinese kah, Karo kah, bule kah, Afrika kah? Itu ada namanya yang disebut dengan varian yang dimanifestasikan oleh gen. Nah, gitu ya. Jadi gennya gitu ada gen dasar, ada gen yang spesifik. Gen spesifiknya inilah yang kemudian berbeda dengan gen-gen COVID yang sudah ada, karena dia baru, maka disebutlah dinamain dia varian baru. Dan varian baru saat ini abjadnya adalah abjad Omikron. Ya, jadi tetap PCR adalah teknik yang kita gunakan untuk mendeteksi COVID-19 varian apapun. Ya, jadi kita bisa masih menggunakan PCR untuk mendeteksi varian untuk mendeteksi COVID-19 varian apapun. Kalau mau tahu variannya varian apa, maka hasil swab itu harus dibawa ke laboratorium khusus yang namanya Eijkman. Itu ada di RSCM. Nah, rupanya varian ini karena memang pesawat udara dan lalu lintas pergerakan manusia di dunia ini sekarang sangat-sangat cepat. Sehingga dengan cepat pula pada tanggal 4 bulan 12, tadi kan munculnya kan 9 bulan 11. 1 bulan kemudian kira-kira itu sudah ada di Australia, sudah ada di Amerika, sudah ada di Amerika Tengah, Asia, terutama Korea, Korea dan Jepang. Asia Tenggara ada di Singapura. Dan dideteksi ada di Bekasi. Di negara kita itu di Bekasi. Ada 4 kasus varian Omikron dari tenaga kerja yang baru pulang dari Afrika. Saat ini mereka sedang dikarantina dan tidak meledak, menular seperti apa yang disebut Delta kemarin. Ya, jadi yang paling menderita adalah saat ini Eropa. Dari Afrika itu dekat sekali ke Eropa. Di atas Afrika itu adalah daratan Eropa. Jerman, Belgia, Inggris juga terdampak. Yang paling tinggi adalah Inggris, Belanda, Jerman, Portugal untuk wilayah Amerika. Kalau yang paling tinggi di Afrika itu Afrika Selatan, Ghana, Botswana. Sedangkan kita di Asia Tenggara yang paling tinggi itu saat ini adalah Singapura. Yang terdeteksi di Bekasi diduga Omikron. Belum tentu Omikron karena dia baru pulang dari Afrika Selatan, tes PCR-nya positif, diduga Omikron. Hasil konfirmasi Omikronnya belum keluar. Jadi boleh dikatakan di Indonesia ini kasus Omikron belum ada. Ya, menurut WHO kasus Omikron hanya baru sampai Singapura.
itu pun suspek. Kalau bisa ditambahkan di sini Indonesia, 4 suspek. Nah, jadi belum confirm. Jadi kalau WHO taunya di Indonesia kasus Omikron belum ada. Nah, gejala-gejala varian Omikron ini yang menggembirakan. Satu, dia gejalanya ringan. Semua melaporkan begitu. Korea bilang begitu, Belanda bilang begitu, Amerika bilang begitu, Israel bilang begitu. Tetapi yang tidak baiknya adalah pada mereka yang pasca vaksin tetap terkena. Ya memang begitu, Delta juga begitu. Sudah divaksin masih terkena. Tetapi yang kena, bedanya dengan Delta adalah kalau Delta dia terhadap orang-orang yang sudah divaksin tetap bergejala. Kalau Omikron dia tanpa gejala. Jadi vaksin virus ini bisa tembus kepada kita-kita yang sudah divaksin lengkap sekalipun. Tapi kalau kita divaksin, gejalanya ringan, sangat ringan, malah tanpa gejala. Jadi ini berita baik bagi kita. Hanya terhadap mereka-mereka yang komorbid, termasuk Saitun, termasuk mereka-mereka yang belum divaksin, itu masih berisiko juga. Hanya kita belum bisa tahu risikonya apa, karena kasusnya belum ada di Indonesia. Nah, ini dia kasusnya. Gejala unik yang membedakannya dengan yang lain-lain adalah keluhannya adalah lemah, lelah, sakit kepala, nyeri otot dan nyeri sendi macam kita baru mau kena influenza atau mau kena common cold, salesma, ispa. Bedanya dengan Delta adalah tidak ditemukan anosmia atau hilang penciuman dan ageusia, hilang pengecapan. Jadi beda banget dengan Delta. Delta selalu ada hilang penciuman kan, ya sampai seminggu atau 2 minggu. Kalau Omikron tidak. Dia lebih kepada pegal-pegal, nyeri otot, nyeri tulang, rasa lemah dan lelah, serta sakit kepala yang dominan. Jadi kalau dibilang bahaya, tetap bahaya, tetap waspada. Bahayanya belum kita dapat karena Inggris mengatakan bahwa penularannya masih levelnya rendah. Keparahannya belum ada data. Belum ada data ini bukan berarti nggak ada ya. Bisa juga belum ada data karena memang tidak ada. Jadi kita bilang keparahannya ini belum ada data resmi. Tapi yang terakhir yang saya baca bahwa Omikron tidak parah-parah amat. Belum ada yang parah masuk ICU dan meninggal. Tapi yang di Afrika ada. Kalau yang di negara-negara di luar Afrika, belum. Kemudian daya tahan kita seperti biasa, kita semakin tinggi daya tahan, maka semakin jauhlah dari kegawatan oleh karena si Corona Omikron. Terapinya seperti corona sebelumnya, terapinya belum ada. Ya, jadi terapi antivirus yang kita gunakan itu belum ada yang cespleng. Malah ada antivarian baru, antivirus baru, namanya Molnupiravir, juga tidak mempan virus ini terhadap obat terbaru, Molnupiravir. Ya, jadi virusnya itu, obatnya itu baru bukan membunuh si virus, tetapi obatnya itu menghambat replikasi atau kembang biak virus. Membunuhnya belum ada obatnya sampai detik ini. Jadi kalau kita lihat, di sini tadi sudah saya ceritakan, penularannya di Afrika Selatan ternyata lebih mudah menular dari manusia ke manusia. Ya, ini masih cerita di Afrika Selatan karena di sana angkanya yang paling besar dengan berkaca di Amerika Selatan, dengan Afrika Selatan, diharapkan kita bisa waspada. Kemudian reinfeksi mengatakan bahwa masih bisa, walaupun kita kena Delta dulu, walaupun kita kena virus-virus varian-varian yang lain, varian Omikron masih bisa menulari kita. Vaksinnya masih efektif. Semua vaksin yang ada itu masih efektif terhadap Omikron.
untuk mencegah penyakit berat, ICU, dan kematian. Jadi vaksin tidak mencegah tenggorokan kita bebas Omikron. Di swab positif juga, tapi kita lah sakit. Kita nggak masuk ICU. Derajat penyakit karena Omikron adalah gejala ringan. Nggak perlu, tapi di Afrika Selatan angka rawat inap tinggi. Itu bisa saja karena trauma Delta, trauma varian Delta. Makanya tinggi yang dirawat. Tetapi di negara kita, dan dilaporkan di negara Eropa, Australia, Selandia Baru, bahwa gejalanya adalah ringan, sangat ringan, sampai tidak ada gejala. Lab masih menggunakan PCR, dan terapi belum ada antivirus yang efektif. Lalu langkah menghadapi Omikron, apa yang bisa kita lakukan? Mencegah. Ya, 6M, menggunakan masker, menjaga jarak, ya, membuat ventilasi, menghindari kerumunan, mencuci tangan, ya, tracing, masih 6M dan 3T, itu masih ya, menghindari mobilitas, terutama sekarang turis-turis Afrika tidak boleh ke Indonesia, terjadi blokade, tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, itu kebijakan pemerintah untuk supaya Omikron tidak masuk ke negara kita. Jadi tindakan-tindakan prioritas yang diambil, yang perlu diambil adalah, yang paling penting adalah ini, vaksinasi. Karena dia masih efektif, maka vaksinasi jangan kita jangan kita lalai. Saat ini vaksinasi ketiga sedang direncanakan untuk awam. Kami tenaga kesehatan rata-rata sudah divaksin ketiga dengan menggunakan Moderna. Beberapa awam, kerabatnya nakes, sudah bisa mendapat pula vaksinasi ketiga. Cuma vaksin ketiga ini tidak tercatat pada Peduli Lindungi. Vaksin yang tercatat di Peduli Lindungi adalah vaksin resmi yang berdasarkan undangan dari Kemenkes. Rata-rata untuk awam itu masih KD-KD-nya tenaga kesehatan, jadi tidak tercatat, tidak resmi, ilegal sebenarnya kalau dari segi aturan. Tetapi saking banyaknya vaksin membanjiri Indonesia, banyak yang mau expire. Akhirnya diputuskan oleh pihak setempat rumah sakit bahwa tenaga kesehatan dan keluarganya itu menjadi prioritas. Kalau aturannya hanya nakes saja. Jadi inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang paling penting adalah vaksinasi. Ada aturan bahwa tidak boleh dikunjungi oleh Afrika. Kemudian masa karantina diperpanjang dari 3 hari menjadi 10 hari. Kalau positif jadi 14 hari. Dan karantina yang positif harus dilakukan di Wisma Atlet. Itu sekarang kebijakan pemerintah untuk Indonesia. Ya. Kemudian langkah prioritas yang diambil pemerintah adalah kembali kita menggalakkan PCR. Tetapi akhir-akhir ini karena Omikron tidak meledak-meledak, tidak menyebar-menyebar, maka kelihatannya PCR pun belum seheboh yang hari itu waktu Delta. Belum kantor-kantor belum menerapkan PCR wajib untuk karyawannya per 2 minggu atau per 2 bulan, gitu ya. Kemudian cakupan vaksinasi kita lihat saat ini sudah semakin melandai. Artinya yang divaksin sudah selesai, yang belum dan tidak mau divaksin tetap tidak mau sampai saat ini. Program vaksin sekarang sudah menyentuh golongan usia 5 sampai 11 tahun. Jadi untuk anak-anak kita, kempu-kempu kita yang berumur di atas 5 tahun, yang berumur 5 tahun ke atas, itu sudah bisa mendatangi posko vaksin agar divaksin. Tetapi khusus anak sekolah akan dibuat di sekolah. Khusus anak sekolah, ya 5 sampai 5, 6, 7 sampai 11 tahun kan rata-rata SD. Maka mereka nanti akan divaksin di sekolah bekerja sama dengan dinas. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan COVID sekarang di Indonesia itu sudah mencapai level 1. Level 1 zona hijau di semua tempat di Republik ini. Paling ada kuning oranye.
merah tidak ada lagi, apalagi hitam. Ya, jadi hijau kuning sekarang mewarnai Republik Indonesia. Kita bersyukur sekali angka-angka yang negara-negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia itu suatu saat angka mereka tinggi mendadak, ya. Tapi kita masih melandai terus. Yang ini kemarin, yang puncak ini terjadi waktu Delta, yaitu bulan Juli pasca Lebaran. Nah, jangan kita gembira dulu karena kita mau Natal dan Tahun Baru. Pemerintah sudah menyiapkannya dengan melarang ASN untuk cuti, melarang perjalanan-perjalanan yang tidak perlu dan perjalanan-perjalanan dinas kalau bisa semua memakai internet, Zoom atau platform yang lain asalkan tidak ada mobilisasi. Anak sekolah saat ini pada tingkat SD, SMP, SMA tanggal 27 Desember akan memulai semester genapnya. Tidak ada libur untuk anak sekolah. 27 sampai 30 mereka masuk seperti biasa, sudah dimulai. Dan tatap muka, tidak lagi daring penuh. Karena itu kalau ingin nanti jalan-jalan keluar, kita harus mempertimbangkan masa-masa apakah ini nanti beresiko bagi kita, anak-anak juga. Pastikan diri Anda sudah divaksin dulu. Dan kelihatannya Pulau Bali saat ini sedang rame-ramenya, Bandung saat ini sedang rame-ramenya, karena tanggal 20 sudah tidak bisa lagi untuk ASN cuti. Tapi kalau non-ASN bebas. Kita PPKM level 1. Batal naik menjadi PPKM level 3. Kita naik pesawat masih menggunakan antigen, bukan PCR. Jadi kalau memang ingin memilih untuk berjalan-jalan keluar kota, Bali, Manado, Medan, pulang kampung gitu ya, dalam rangka Natal dan Tahun Baru, relatif keadaan kita saat ini aman-aman saja. Jadi boleh jalan dong, tetap tidak dianjurkan mengingat trauma kita pada bulan Juli ini. Hendaknya kita bijak mengatur keputusan kita untuk melakukan jalan-jalan atau tidak. Kemudian situasi di Indonesia yang seperti saya terangkan tadi, bahwa kita sudah ada relaksasi PPKM. Ya, relaksasi PPKM ini diikuti pula dengan relaksasi disiplin. Nah, mulai banyak orang tidak disiplin. Disiplin dalam memakai masker, cuci tangan, sekarang tempat cuci tangannya sudah rusak, kemudian maskernya sudah mulai longgar-longgar, sudah mulai alah nggak apa-apa lah itu gitu ya. Itulah tabiat kita karena masih ada potensi ancaman gelombang ketiga yang dilakoni oleh Omikron, tapi kejadiannya nanti 2 minggu biasanya habis Nataru. Jadi kalau kita lihat kemarin sejarah bahwa tahun lalu dan 2 tahun yang lalu bahwa meledaknya angka itu sekitar 2 minggu pasca jalan-jalan. Nah, itu saja. Ini yang paling penting adalah bahwa tetangga kita, negara tetangga yang seperti saya bilang tadi, itu lebih terkejut lihat kita, lebih takjub lihat kita. Karena kita sangat-sangat konsisten dalam angka yang rendah. Sedangkan negara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, itu menunjukkan tren yang meningkat. Ya, di benua Eropa apalagi. Di benua Eropa karena Omikron ini dan karena Delta Plus ini sangat sangat mengganggu mereka, aktivitas mereka, dan mereka menjadi khawatir. Saat ini negara Jerman, saya baru komunikasi dengan salah satu teman di Jerman dalam pertemuan alumni mengatakan, memang pemerintah nggak ribut lagi sih soal varian ini, tetapi perlakuan ketat tetap dilakukan. Ya, mereka konsisten dengan peraturannya dan tidak melawan. Yang paling susah diatur itu Amerika. Mereka menolak vaksin, mereka menolak pakai masker, dan tidak bisa diapa-apain karena negaranya yang bersifat liberal. Nah, oleh karena itu dari WHO dianjurkan kita harus tetap waspada mengingat Jerman sekarang menghadapi emergensi nasional di beberapa negara bagian Jerman. Kemudian WHO mengatakan agak terlambat nih Eropa mengantisipasinya. Nah, ini pelajaran bagi kita
jangan kita sampai terlambat mengantisipasi lonjakan Omikron. Memang belum melonjak sih sampai saat ini, dan beberapa pakar mengatakan bakal tidak melonjak. Bakal tidak ada gelombang ketiga di Indonesia. Itu prediksi mereka. Tetapi jangan kita terlena karena masih ada kemungkinan. Jadi di Eropa itu gara-gara masker sudah mulai longgar. Dan vaksin belum merata. Ya, tidak ada sanksi untuk mereka yang tidak divaksin. Masuk mall masih boleh kalau belum divaksin. Dan satu lagi, mereka memasuki musim salju. Musim salju, musim dingin, rata-rata ventilasi tidak terbuka. Karena kan dingin. Ya, kalau orang tua kita, Bapak sama Nande Sergius waktu itu ke Italia dalam suasana es, mereka salju maksudnya, mereka hanya boleh di rumah. Ventilasi semua tertutup, dan itu akan meningkatkan apa yang disebut dengan resiko penularan dan perkembangbiakan dari corona. Sehingga kita harus tetap dari bidang kesehatan, kami sudah harus menyediakan waspada, menyediakan tempat tidur, alkes, obat, O2, APD, SDM, dokter dan perawat, serta kamar-kamar isolasi. Nah, beberapa rumah sakit sudah meniadakan kamar isolasi dan tidak mau menerima COVID. Ada COVID rujuk, ada COVID rujuk. Ya, termasuk misalnya rumah sakit EMC Pulau Mas. Saudara Bapak Nande, Turang dan Semina, rumah sakit Omni sudah tutup. Ya, Omni yang dekat rumah kita ini, dekat lokasi kita ini sudah tutup, sudah dibeli orang lain. Ya, sudah ganti manajemen total, namanya Rumah Sakit Elang Mahkota Group, EMC. Jadi Omni, OMC, apalagi Ongko Mulyo saat ini sudah namanya sudah almarhum. Ya, nama rumah sakit itu sudah almarhum. Kalau rumah sakit sama isinya tetap bekerja seperti biasa di bawah manajemen baru. Nah, di rumah sakit semua sakit swasta rata-rata kamar isolasi sekarang sudah ditutup. Artinya, kalau kita ada yang corona positif, jangan dibawa lagi ke rumah sakit swasta. Mending kita langsung bawa ke rumah sakit negeri. Paling dekat di sini adalah Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Budi Asih, dan Rumah Sakit Pasar Rebo untuk Jakarta Timur. Ya, kalau untuk Jakarta Pusat, Wisma Atlet. Kalau untuk RSCM, kalau untuk yang lebih besar lagi. Jadi rumah sakit di sekitar kita yang menerima COVID adalah rumah sakit negeri. Jadi jangan marah nanti kalau jangan jadi kecewa kalau nanti dirujuk ke rumah sakit negeri dari rumah sakit Pulau Mas atau rumah sakit lain. Jadi bagaimana nih, pandemi teratasi nggak? Apakah kita berubah menjadi endemi? Endemi itu gini, kalau pandemi itu artinya di setiap benua itu ada penyakitnya, seperti corona varian Delta kemarin. Kalau epidemi itu adalah penyakit yang menular dengan cepat di suatu populasi atau geografi tertentu. Misalnya epidemi, apa yang kita sebut dengan epidemi kalau di negara kita ini TBC. Ya, itu epidemi kita. Di setiap pulau ada di negara kita. Penderitanya pasti ada di setiap pulau-pulau. Tapi kalau dia hanya di Jakarta, hanya di Bali, yang lain enggak, itu namanya endemi. Kalau pandemi tadi seluruh benua, seluruh negara, 5 benua kita ada semua penyakitnya. Itu makanya pandemi kemarin COVID. Jadi apakah kita akan berubah menjadi tidak lagi pandemi, malah jadi endemi? Bedanya apa? Kalau sudah endemi nanti, maka Satgas Nasional bubar. Ya, Satgas Nasional, BNPB, isolasi-isolasi, maka akan otomatis dibubarkan. Panitia-panitia COVID, termasuk pendanaannya, semua nanti di-stop. Nah, kalau tidak termasuk bencana nasional lagi, ya di-stop lah semua. Gitu, ya. Kelihatan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, angka vaksin kita saat ini cuma mencapai berapa tuh? 40, di bawah 50% untuk vaksinasi 2 kali lengkap. Sedangkan vaksinasi yang 1 kali 68,2%. Ya, sementara kita tahu kalau hanya divaksin pertama saja tanpa vaksin kedua, maka orang itu sama dengan orang yang belum divaksin.
Oleh karena itu Bapak Nandi Turang Rasnina, kalau memang ada kita yang baru 2 kali divaksin, baru 1 kali divaksin, walaupun dia udah 6 bulan, 8 bulan yang lalu, ambillah vaksin keduanya. Karena kalau Anda baru divaksin yang pertama, itu artinya kita daya tahannya sama dengan orang-orang yang belum divaksin. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah gelombang ketiga? Mudah saja, sama aja dengan yang kita lakukan pada saat ini. Menjalankan protokol kesehatan, menjaga diri dan tingkatkan imunitas. Ya. Kemudian yang penting adalah kita menjadi orang-orang yang bisa mengedukasi orang lain. Kita yang mengajarin orang lain bahwa Omikron atau varian-varian Delta, varian-varian COVID yang lain itu masih mengancam kita. Sampai nanti pakar-pakar kita sudah mencabut apa yang disebut dengan epidemi, maka kita akan buka masker sama-sama. Bagaimana dengan ke gereja? Sebenarnya ke gereja sudah ada kelonggaran. Ya, saat ini kita gereja adalah 80, makanya nanti Natal jam 4 sore yang kita dedikasikan untuk Zaitun silahkan aja datang sebanyak 80 orang. Dikurangi petugas 60 orang lah. Ya, jadi 60 orang pada jam 4 sore nanti malam Natal 24 Desember. Silahkan dipenuhi gereja dengan 60 batasnya, maksudnya bukan dipenuhi dengan penuh dempet-dempetan kayak yang 3 tahun kita lakukan. Enggak, silahkan kuotanya dipenuhi sampai 60. Saya pikir kalau lansia, kalau Zaitun kita datang 60 orang, cukup meriah juga itu Natalnya nanti tanggal 24. Jangan kosong-kosong seperti apa yang terjadi pada kebaktian minggu kita selama ini. Kita sudah boleh bergerak ke 80 orang. Syukur-syukur nanti setelah ini kita boleh dinaik. Kalau gereja-gereja yang lain sudah melanggar yang 80 ini. Mereka sudah masuk 150 orang. Masuk 100 orang. Bahkan mereka sudah dempet-dempetan. Ya, tetapi kita masih menerapkan sebisa-bisanya kita mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Jadi kesimpulannya, apapun variannya, prokesnya tetap sama. Jangan lupa, jangan jangan jadi kita anggap enteng, jangan jadi tidak peduli, tetaplah peduli, tetaplah menjaga diri, tetaplah sehat, dan terima kasih. Jadi kita masuk ke dalam tanya jawab. Kalau memang ada yang mau ditanyakan dari uraian saya barusan, kami persilahkan. Siapa yang mau menanya duluan, kami langsung saja kita akan berdiskusi. Apabila ada yang belum, menurut Bapak Ibu masih belum jelas tentang apa uraian saya tadi, kami persilahkan. Jujur Pak Dokter. Ya. Tanya ya. Silakan, Pertua. Kalau untuk yang menjaga kesehatan untuk mencegah Omikron itu apa ya, Pak Dokter? Secara khusus tidak ada. Gitu ya? Secara umum bisa kita melakukan suplementasi vitamin D 1000 1x1. Ya, untuk suplementasi terutama bagi orang tua kita Zaitun, mereka yang punya komorbid, ya, kencing manis, asma, bekas TB, kemudian bekas stroke, hipertensi, penyakit jantung pasca ring, saya anjurkan sekali untuk memaintenance daya tahannya dengan mengkonsumsi vitamin D, jangan vitamin C. Ya, tetapi kalau sakit nanti, andai kata, ya semoga tidak. Andai kata nanti sakit, demam, infeksi flu, bukan corona ya, termasuk ISPA, termasuk lain-lain, ya, baru kita mengkonsumsi vitamin C. Tetapi kalau kita dalam keadaan baik-baik kayak gini semua, saya merekomendasikan vitamin D untuk menjadi konsumsi kita. Kalau konsumsi vitamin D dalam makanan kita bagus, 2 kali seminggu lah ya, Senin Kamis, cukup untuk konsumsi kita sehari-hari. Kalau mau minum setiap hari, boleh diturunkan menjadi vitamin D 400. Itu tiap hari boleh.
Tapi kalau vitamin D 1000 sekali sehari, 2 kali seminggu. Kalau kita memang dalam keadaan lemah, bagi mereka yang pakai komorbid, vitamin D 1000 setiap hari, 1 tablet. Begitu Pertua. Jujur, Pak Dokter. Kalau soal makanan, lain-lain sama saja. Artinya kalau mereka yang punya diabetes, ya sesuaikan juga kondisinya dengan diabetesnya. Iya. Ada pertanyaan lain? Satu lagi ya, satu Ya, lagi. silakan Nah, kalau Pertua. untuk yang Omikron itu, apakah benar-benar juga sama dengan apa namanya COVID kemarin itu Delta. menghindari keramaian juga begitu, dan Sama. apa yang harus dihindari juga gitu. Nah, jadi kalau Omikron ini memang dinilai penularannya mirip dengan Delta, tetapi daya tembus atau daya membuat sakitnya itu khusus di luar Afrika ya. Kalau di luar Afrika bilang cukup tinggi, cukup parah, cukup membuat problem. Tetapi kalau di luar Afrika ternyata virus ini nggak tahu apakah karena memang gen kita berbeda dari gen Afrika, makanya dia nggak gitu suka sama orang-orang di luar Afrika. Eropa mereka masih suka, masih bikin penyakit, masih bikin susah gitu loh. Tetapi kalau Asia, ada di Jepang, Korea ada, tapi tidak bikin masalah. Jadi kalau kita lihat di sini, jangan, artinya kita tidak perlulah untuk sangat-sangat takut dan menghindari. Rekomendasi untuk keluar rumah segala macam ya, kalau memang bisa menerapkan pemakaian masker dengan baik, sudah mulailah silahkan Zaitun kita mulai jalan pagi lagi, mulai untuk melakukan aktivitas pada jam-jam sepi gitu ya, nggak usahlah Sabtu pagi kan agak rame. Kalau Zaitun kan bisa di hari kerja biasa, yang mungkin tidak punya aktivitas lain lagi, silahkan dimulai jalan pagi lagi. Nggak apa-apa, berdua bertiga juga nggak ada masalah, asal jangan di keramaian. Karena resiko pada keramaian, Omikron juga gampang menular seperti Delta kemarin. Bujur. Bujur Pak Dokter, itu ada chat pertanyaan ya. Ya, kalau kita lihat pada chat di sini dari Nande Debi. Mohon info, apakah ada efek samping pada vaksinasi 6-11 tahun? Demamkah? Yang kami temukan kalau di dalam teorinya, semua vaksin berpotensi demam. Berpotensi bengkak pada tempat suntikan. Berpotensi juga terjadi kelemahan atau ngalah. Otot-otot dan sendi-sendi rasanya linu-linu. Ngalah gitu ya. Tetapi pada anak-anak, praktikalnya yang terjadi adalah lebih lebih tidak hebat dibanding dengan dewasa muda. Malah anehnya kami temukan di lapangan pada Zaitun di atas 60 tahun malah efek booster Moderna itu tidak sehebat pada efek dewasa muda umur sampai 45 tahun. Di atas 65 tahun efek Moderna ini kayaknya anteng-anteng aja, nggak mengakibatkan apa-apa. Termasuk begitu juga pada efek booster atau efek vaksinasi dasar pada anak-anak. Kok tahu? Nah, itu terjadi pada umur 11 sampai 18 tahun kemarin. Bahwa untuk anak-anak umur 11 dan 18 tahun, efek demamnya nggak luar biasa. Efek gangguan kegiatan tidak luar biasa. Tetapi kalau pada dewasa muda, berkaca dari booster Moderna pada waktu itu, hampir 50% dokter di UKI harus cuti karena efeknya yang sedemikian hebat. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini aman, itu tidak aman, itu demam, ini demam. Walaupun teori bilang mungkin, tetapi kenyataannya yang kami perhatikan, vaksinasi umur 5-11 tahun, gejala efek sampingnya malah kita kategorikan tidak ada. Kalaupun ada, bisa diatasi oleh anak-anak seumur 5-11 tahun. Begitu diaken kami. Nande Debi. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atas uraian kita maupun sedikit di luar dari uraian kita, boleh-boleh saja. Sebelum nanti pada 20.25 mungkin akan kita tutup.
karena masih ada pertemuan doa dan lain sebagainya. Titik. Silahkan. Ya, silahkan. Booster katanya Januari udah dikata, saya dengar dari Menteri Kesehatan. Terus Ya, ada pendapat, ya saya juga setuju. Rasanya kalau dulu vaksinasi Sinovac, baiknya boosternya Sinovac juga begitu. Apa? Iya. Pendapat dulu. Iya, jadi gini, Mama Pendeta. Artinya vaksinasi dasar 1-2 itu yang wajib sama. Vaksinasi ketiga tidak diwajibkan sama. Jadi kalau kan gini, vaksin ini kan ada 3 cara pembuatannya. Pertama adalah virus yang dilemahkan. Itulah Sinovac. Kemudian virus identik. Itulah Astra. Yang ketiga adalah mRNA dari rekayasa genetik. Itulah Pfizer dan Moderna. Pada penelitian kesehatan, vaksin 1 dan 2 pun berbeda, efek daya imunitinya juga tinggi. Setara dengan efek vaksinasi 1-2 dengan sama merek. Kemudian, efek vaksin yang ketiga, booster, ya, itu belum keluar memang penelitiannya. Di luar negeri, booster malah belum dilaksanakan. Jadi sedikit sekali sampel yang kita bisa uji untuk menyatakan vaksin 1, 2, 3 dengan merek yang sama, atau penyuntikan vaksin booster ketiga dengan merek yang berbeda, bedanya apa dengan daya tahan kita? Ternyata memang kalau dari kesimpulan peneliti, apapun merek vaksinnya, apapun platformnya, kalaupun beda antara 1, 2, dan 3, itu menghasilkan, kalau orangnya sehat, itu akan menghasilkan imunitas yang sama pada setiap orang. Jadi, pendapat yang mengatakan vaksin 1, 2, dan booster itu merek yang sama, atau booster yang berbeda dari vaksin 1, 2, itu tidak berbeda secara penelitian. Artinya, boleh-boleh saja dengan vaksin yang sama, boleh-boleh saja dengan vaksin yang berbeda. Efek daya tahan yang dihasilkan sama saja. Begitu, Mah, yang saya baca. Jujur. Ya. Malam dokter, dari mana kita tahu bahwa kita kena Omikron selain gejala yang dokter sampaikan? Sebenarnya kalau untuk mendeteksi Omikron, kita perlu namanya pemeriksaan genomik. Pemeriksaan genomik adalah dengan mengurai. Misalnya kita ketemu beberapa orang, apa aja merga tarigan, merga karo-karo, merga peranginangin. Kita nggak tahu semuanya manusia orang karo kita lihat. Semua virus kalau di PCR, apapun jenis virusnya, semua terdeteksi positif PCR. PCR dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan genomik. Itu yang hanya ada di laboratorium Eijkman. Di seluruh Indonesia ini baru di situ. Sehingga kita mengaku, atau nanti ada laboratorium yang luar negeri. Misalnya laboratorium NAMRU atau laboratorium WHO. Tapi kalau laboratorium Kemenkes, ya, itu cuma ada di RSCM. Dan dia bisa menentukan ini varian alfa, delta, gamma, atau varian Omikron, atau varian baru lainnya lagi. Itu bisa terdeteksi. Karena kan ada template. Oh, kalau nanti virus yang ditemukan mirip dengan template yang ini, maka kita golongkan dia delta. Kalau mirip template-nya dengan ini, berarti Omikron. Kalau tidak mirip dengan manapun, berarti apakah ada varian baru? Nah, kan itu. Jadi kita membawanya ke Eijkman RSCM. Itu yang membuat kita agak sulit menentukan Omikron sudah masuk apa belum. Karena untuk diperiksa di Eijkman RSCM, bukan artinya kita kayak periksa ke Prodia, kuculuk, tolong periksa saya genomiknya.
Bukan. Justru mereka memeriksa atas rekomendasi kami, orang medis, yang melihat bahwa jangan-jangan ini varian baru, varian Omikron. Makanya kami kirim sampelnya ke Eijkman. Dia sendiri tidak menerima sampel dari umum. Ya, jadi biasanya kami akan lakukan pemeriksaan genomik saat ini di Indonesia adalah untuk mereka yang terinfeksi COVID yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Kalau dia baru kena pertama, itu tidak kita golongkan, kita tidak terima, laboratorium tidak menerimanya untuk diperiksa genomik. Tetapi kalau sudah ada riwayat yang sah bahwa dia terinfeksi COVID berkali-kali positif PCR, maka PCR-nya itu sudah layak untuk dilakukan tes genomik untuk menentukan dia varian apa. Begitu Nora, Nande, David. Bujur. Ada lagi? 1 menit lagi sebelum kita tutup. Saya mau tanya lagi ya, Pak Dokter. Ya, silahkan. Apakah dalam saat ini sudah cukup bebas gitu untuk memeriksakan kesehatan yang maksudnya bisa ditunda gitu, misalkan berobat mata, berobat periksa gigi gitu, Ya. seperti itu. Apakah lebih baik ditunda? Dulu kan lebih baik ditunda lah kalau tidak urgen kali gitu. Jujur. Berdasarkan level PPKM, sebenarnya kita sudah bisa copot masker. Berdasarkan level PPKM. Tetapi pemerintah nggak mau ambil resiko. Peraturan masker masih diwajibkan di tempat umum. Jadi, kalau mau pemeriksaan kesehatan, sekarang waktunya. Tetap menjalankan protokol kesehatan bagi para saitun kami yang ingin memeriksa kesehatan ke rumah sakit. Repotnya adalah orang-orang lain yang nggak disiplin. Kalau kita disiplinnya, kita ketemu banyak orang dan orang-orang itu tidak disiplin di rumah sakit. Nah, itu yang beresiko. Jadi kalau ingin memeriksakan diri, boleh-boleh saja, bijak-bijak melihat waktunya. Ya, kemudian kalau berdasarkan level PPKM-nya secara teoritik, kita bisa melakukan apa saja sekarang seperti masa sebelum pandemi. Teoritik ya, tetapi praktikalnya pemerintah tetap mengatur pembatasan-pembatasan. Saat ini, belum tahu kita nanti 2 minggu lagi setelah tahun baru. Dan itu yang diantisipasi pemerintah, sepertinya mereka memasang, hampir kita dulu PPKM 3. Kalau PPKM 3 kita Nataru, bahwa kita kemana-mana wajib PCR lagi. Bioskop-bioskop wajib tutup. Taman-taman seperti Ancol dan lain-lain wajib tutup. Nah, tapi sekarang yang dilarang adalah keramaiannya. Jamnya diatur, jam 9 harus tutup. Nah, gitu. Jadi itu praktikalnya. Teoritikalnya kita sudah bisa kembali seperti sebelum pandemi. Maksudnya gaya hidup kita. Begitu Pertua, barangkali bisa jelas ya uraian kita ya. Bujur. Silahkan saja memeriksakan diri, jantung kah, hipertensi kah, harapan kita kah, ke rumah sakit Matraman kah, atau ke RSCM, Gatot Subroto, silahkan saja. Protokol kesehatan akan diterapkan di sana. Ya, jujur. Demikian juga untuk nanti metode misalnya ada operasi secara elektif, misalnya ngangkat lemak lah, ngangkat ini, tumor kecil, tumor jinak, ya silahkan. Sekarang ini malah, karena nanti setelah 1 Januari, 10 Januari kesananya, kita belum tahu lagi situasinya. Mungkin kita akan webinar lagi nanti kalau dia naik. Begitu saja pertemuan kita malam hari ini. Kelihatannya tadi sudah beberapa saudara kita sudah keluar karena memang ada pertemuan doa malam ini untuk Saitun kalau nggak salah ke rumah Nandemia. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Ada 35 channel yang terbuka. Barangkali tidak 1-2 orang, tidak 1 orang saja yang mendengarkannya. Jadi lebih kurang ada 40 orang kita malam hari ini berkumpul. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa acara kami ini boleh selesai. Kami mengucap syukur karena pengetahuan Tuhan yang berikan. Tuhan yang menyampaikannya kepada semua kami yang ada di sini untuk kami boleh selalu waspada. Walaupun kami berada pada level yang paling rendah dari PPKM, itu tidak membuat kami gegabah dalam memutuskan apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Ajari kami Tuhan untuk bijaksana, ajari kami Tuhan untuk berhikmat,
untuk boleh memilih hal-hal yang penting bagi kami dan yang berguna bagi kami, karena setiap gerakan kami, setiap perpindahan kami, dan setiap apa yang kami lakukan beresiko untuk tertular COVID. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang lindungi semua kami yang ada di sini, dan juga jemaat kami, agar terhindar dari infeksi COVID, dan Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu berhikmat dalam vaksinasi dan dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami puji dan kami muliakan Tuhan yang telah membimbing kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Manbanta Krina. Terima Ya, kasih Bujur, untuk dokter, semua. Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Bujur. Ya, Bujur. Terima kasih. Sehat-sehat kita semua. Oke.